kita memperhatikan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini masih tentang panggilan. Kita masih berbicara tentang panggilan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang sabar terhadap kita, Bapak Ibu Saudara. Allah kita adalah Allah yang sabar kepada kita. Sampai 3 kali Allah harus memanggil Samuel. Kali yang keempat, baru Imam Eli mengerti bahwa ini adalah Allah yang berbicara. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita nggak perlu bingung dengan panggilan Allah. Kalau kita adalah orang-orang yang terus mau mendengarkan suara Tuhan. Jika kita menjadi orang yang terus mau mendengarkan suara Tuhan, maka kita nggak perlu bingung dengan panggilan Allah. Nanti kita akan terbiasa dengan suara Allah. Apakah Allah tidak berbicara padamu? Patut dipertanyakan bagaimana kehidupan kekristenan Anda. Sehingga Anda tidak pernah mendengar Allah berbicara. Hei Bapak Ibu Saudara, sampai dengan hari ini, saat penciptaan, sampai dengan kedatangannya nanti, Allah tetap akan berbicara. Bahkan sampai kita di surga, Dia yang akan terus berbicara. Sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan. Kemarin tadi malam saya katakan bahwa semua kita, Bapak Ibu Saudara, punya akses pada firman Tuhan. Bahkan Anda bisa menggunakan device Anda untuk bisa terhubung dengan setiap perangkat live streaming orang lain, perangkat YouTube orang lain, Bapak Ibu Saudara, melalui internet, melalui hotspot, Bapak Ibu Saudara ya, perangkat kita bisa terhubung. Jadi seberapa banyak kontak Anda, seberapa banyak, perhatikan tentang kontak. Sedikit saya mau bicara tentang kontak. Seberapa banyak kontak saudara yang selalu terhubung dengan device surga, seberapa banyak kontak saudara yang punya kerelaan hati memberikan Anda hotspot, memberikan Anda sambungan internet, Bapak Ibu Saudara, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang selalu harus ada di dalam lingkaran satu hidup saudara. Kenapa? Karena mereka akan menjadi orang-orang di mana Tuhan bisa pakai berbicara kepada saudara. Orang-orang positif, orang-orang yang punya visi yang jelas, orang-orang yang mengerti panggilannya dengan jelas, mereka harus menjadi orang-orang ring satu, saudara. Mereka harus menjadi orang-orang yang ada pada urutan-urutan pertama kontak saudara. Di mana Anda akan sering WhatsApp-an dengan mereka, Anda mungkin akan mendengarkan voice note mereka, Anda akan mungkin mendapatkan link-link yang akan dikirim, yang akan menguatkan saudara, yang akan meneguhkan panggilan saudara. Jadi hati-hati dengan siapa engkau kontak. Hati-hati seberapa banyak kontak saudara yang sering ngontak Anda, yang sering ada orang-orang itu di sekeliling saudara. Orang-orang itu yang akan Tuhan pakai untuk berbicara kepada saudara. Orang-orang itu yang bisa Tuhan pakai di mana Anda bisa mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada waktu itu ayat 1 firman Tuhan jarang diperdengarkan. Jadi jarang Imam Eli mendengar suara Tuhan. Pada umur 4 tahun Samuel sudah dibawa oleh ibunya untuk berada di rumah Allah, di bait Allah. Bagaimana dia sudah terbiasa sampai usia 12 tahun. Jadi jarak 4 dan 12, 8 tahun ya. Saudara, kisah di dalam 1 Samuel 4:3 ini adalah kisah ketika Samuel berumur 12 tahun. Kisah ketika Yesus berumur 12 tahun mulai berbicara di bait Allah, mengajar di bait Allah. Maka Samuel pada saat usia yang sama, Yesus mengajar di bait Allah, Samuel mulai belajar mendengar suara Allah. Keren Bapak Ibu ya. Ini nabi pertama yang hidup di antara masa Judges, masa hakim-hakim, dan monarki kerajaan Israel. Nah, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Imam Eli pun, perhatikan,
Dia belum sempurna. Dia sedang ada juga di dalam proses atau masa transisi. Dia jarang mendengar firman Allah karena dia sudah telinganya nggak bisa mendengar jelas, matanya nggak bisa melihat jelas, bahkan dia ada pada satu krisis kepemimpinan. Bapak, Ibu, Saudara, di mana dia sebagai imam tidak dekat dengan Allah. Dia melayani Allah di bait Allah, tetapi dia tidak punya hubungan pribadi dengan Allah. Anda bisa saja nonton pagi ini. Anda bisa saja nonton pagi ini, tetapi Anda tidak punya hubungan dekat dengan Allah. Anda tidak mengenal Allah secara pribadi. Anda betul beragama. Anda orang Kristen. Saya beragama. Saya orang Kristen, tetapi bisa jadi I have no relationship with God. Bisa jadi saya itu nggak punya hubungan pribadi dengan Allah. Selamat pagi Bu Lisa dari Taiwan. Ya, akhirnya Ibu Cici muncul, puji Tuhan. Tadi saya sempat menyapa, puji Tuhan, dan ternyata Cici bisa mendengarkan suara saya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. 2 kali saya sebutkan nama Cici, Cici langsung mendengar. Haleluya. Tadi dalam kisah ini Samuel dipanggil 3 kali oleh Allah. Dan dia pergi konsultasi kepada Imam Eli. Baru Imam Eli ngerti. Oh, ini Allah. Dia punya akhirnya bekerja dalam diri dia salah satu karunia Roh Kudus, yaitu discerning spirit. Adalah karunia untuk membedakan roh. Ini Allah yang berbicara atau siapa ya? Siapa yang memanggil Samuel ya? Kan jarang tuh mendengar suara Allah. Jarang Allah berfirman. Jadi Imam Eli sudah tidak ngeh lagi pada waktu Allah berbicara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya hari-hari ini terlalu banyak mendengar informasi-informasi, bahkan Anda banyak mendengar firman-firman Tuhan. Sekarang Bapak Ibu perhatikan. Mungkin di zaman daripada Samuel, dia mendengar banyak informasi, tetapi dia tidak mendengar semasa selama 8 tahun. Dia ada di bait Allah, dia ada di bawah asuhan Imam Eli. Samuel never heard about the words of God. Samuel tidak pernah mendengar firman Allah. Bapak Ibu, 8 tahun menjadi Kristen, 8 tahun ada di bait Allah, 8 tahun melayani Allah. Samuel terbiasa lari sana sini di depan tabernakel Allah. Ketika Imam Eli melakukan pelayanan, membakar ukupan dan sebagainya, mempersembahkan yang terbaik buat Allah, tetapi dicuri oleh anak-anaknya, dan anak-anaknya tidak ditegur dengan keras sama Imam Eli. Samuel menyaksikan bagaimana anak-anak Imam Eli yang juga adalah imam-imam Hofni dan Pinehas melakukan tindakan-tindakan tak terpuji di dalam bait Allah. Samuel melihat, tetapi Samuel tidak ngerti. Samuel tidak ngerti karena Samuel tidak pernah dengar firman Allah. Nabi Eli pun mengajarkan hal-hal ritual-ritual ibadah. Hanya sekedar agamawi. Nabi Eli mengajarkan Samuel hanya sekedar agama. Bukan hubungan pribadi dengan Allah. Kenapa? Karena Imam Eli sendiri tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Bagaimana Anda bisa mengajarkan hubungan pribadi dengan Allah sementara Anda tidak punya hubungan pribadi dengan Allah? Bagaimana pengkhotbah akan mengajarkan tentang bagaimana mendengar suara Allah sementara sang pengkhotbah nggak pernah merasa mendengar suara Allah? Ini krisis yang terjadi pada hari-hari ini. Anda tidak kekurangan informasi. Bapak Ibu, WA Anda akan sangat banyak mendengar informasi tentang corona, tentang perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Bahkan engkau mungkin sedang mendengarkan penuh WA Anda dengan informasi kemungkinan besar akan terjadinya perang dunia ketiga, di mana Rusia sudah mengeluarkan senjata pamungkasnya nuklir. Inggris pun sedang menyiapkan senjata pamungkas mereka. Mungkin NATO, negara-negara NATO pun sedang sibuk rapat bagaimana masing-masing negara anggota NATO ini untuk mempersiapkan senjata pamungkasnya. Bapak Ibu, perang dunia ketiga is on the way. Anda mungkin mendengar itu di dalam WA Anda, mendapatkan informasi. Anda kenyang dengan informasi itu, tetapi Anda lapar
akan firman Tuhan. Karena kebanyakan kita hanya sekedarnya saja mendengar firman Tuhan. Kebanyakan kita hanya sekedarnya saja mendengarkan firman Tuhan. Hanya agamawi. Kita berkata kita mengenal Allah. Kita berkata kita tahu panggilan kita. Tetapi kita tidak ada di dalam praktikal daripada pengenalan akan Allah, akan panggilan Allah. Nah, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perhatikan kebenaran firman Allah ini. Jadi Samuel, tadi malam saya bicara bahwa Samuel ini sudah mendapatkan panggilan Allah, tetapi masalahnya dia pergi ke orang yang salah, yang tidak lagi pernah mendengar selama kurang lebih 8 tahun Samuel di situ, nggak pernah mendengar suara Allah. Nggak pernah Allah berfirman kepada Imam Eli yang harus memimpin umat Israel pada waktu itu, sesudah peralihan zaman hakim-hakim. Nah, saudaraku, yang dilakukan oleh Samuel selama 8 tahun dari umur 4 tahun sampai dengan umur 12 tahun adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Imam Eli kepadanya. Ambilkan ini Samuel, ambilkan itu, taruh ini di sini, taruh ini di situ. That's all. Sama dengan kita, ayo lakukan, kita kasih makan orang, kita nyumbang, kita lakukan ini, kita bersaksi. Seperti itu, tapi tanpa hubungan pribadi dengan Allah. Ini menyedihkan. Kekristenan yang menurut kita sudah melakukan firman Allah, tapi kita nggak punya hubungan dengan Allah secara pribadi. Sama seperti orang kaya yang datang, Tuhan, apalagi yang harus aku lakukan? Semua 10 perintah Tuhan aku udah lakukan. Semua. Hukum Taurat aku udah lakukan. Tapi Tuhan bilang begini, ayo pulang, jual semua hartamu. Bapak Ibu. Padahal tidak maksud, Yesus bermaksud untuk dia menjual seluruh hartanya. Tetapi itu cuma sebagai sebuah praktek yang Tuhan mau dia praktekkan. Sebuah teori yang Tuhan perintah, yang Tuhan mau dia praktekkan. Jadi jangan cuma berkata, aku sudah lakukan firman Tuhan A, B, C, D. Tetapi sampai kepada hal yang Tuhan secara pribadi untuk supaya dia boleh memiliki hubungan pribadi dengan Allah untuk dia lakukan, tetapi dia tidak melakukan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah secara pribadi. Dia bilang, waduh, enak aja gitu kan. Aku udah kerja setengah mati, aku udah hasilkan ini semua. Masa disuruh jualin semuanya? Kita sering curiga sama Tuhan, bukan Bapak Ibu? Kita sering curiga sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita hanya sekedar beragama. Kita hanya sekedar beribadah kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Samuel punya panggilan yang benar. Dia punya passion yang benar. Tapi dia lari ke orang yang salah, yang gak pernah mendengar suara Allah. Sampai pada akhirnya Tuhan juga memulihkan Imam Eli. Dan dia menjadi orang yang benar, yang mengarahkan Samuel kepada siapa dia harus berkata-kata. Allah berbicara melalui hubungan. Kita sudah lihat tadi malam, Bapak Ibu Saudara. Musa punya panggilan Allah. Allah memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Musa punya passion yang benar. Tetapi tindakan pertama dalam panggilan Allah padanya adalah suatu tindakan yang salah. Dia tidak disuruh oleh Allah membunuh orang Mesir. Dia disuruh oleh Allah membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Seringkali kita menjadi orang yang terlalu gegabah di dalam melakukan sesuatu. Kita merasa membela orang Israel adalah benar dengan membunuh orang Mesir. Musa merasa dengan dia membela orang Israel yang diperlakukan tidak adil sama orang Mesir pada waktu itu, dengan kemudian dia membunuh orang Mesir, dia merasa dia sudah melakukan kehendak Tuhan. Dia sudah ada di jalan Tuhan. Dia sudah menjadi Kristen dengan membela sesama orang Kristen. Padahal panggilan Tuhan bukan kita yang akan membela sesama orang Kristen, tapi berikan itu kepada Allah. Berikan kesempatan kepada Allah untuk membela sesama orang Kristen yang sedang ada di dalam masalah, yang sedang ada di dalam keadaan di negaranya, di bangsanya, di kotanya mengalami persekusi. Bukan kita yang perlu membela. Tapi yang harus dilakukan panggilan Anda dan saya adalah mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam perbudakan. Katakan amin. That's our calling. Itu panggilan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus.
Ya, saya sampai tadi malam yang saya sampaikan kepada saudara, yang akan kita bicarakan. Jadi Allah itu memanggil Samuel sampai 3 kali. Sampai 3 kali Allah memanggil Samuel. Ini mengindikasikan, tolong dituliskan Bapak Ibu. Sampai 3 kali Allah memanggil Samuel. Ini mengindikasikan bahwa Allah kita tuh sabar. Allah kita itu tidak serta-merta ketika kita nggak manggil, langsung dia nggak mau manggil lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi dia sepertinya menunggu kita untuk memberi respon yang baik. Respon pertama daripada Samuel nggak baik. Dia lari ke Imam Eli. Respon kedua daripada Samuel juga nggak baik, nggak benar. Dia lari ke Imam Eli. Orang yang salah yang dia lari. Karena orang itu pun tidak mengerti panggilan Allah, tidak mengerti suara Allah, tidak pernah lagi mendengar suara Allah. Dan pada kali yang ketiga, dia lari juga ke orang yang salah, tetapi orang salah ini mulai menyadari, oh, ini pasti Tuhan. Bukan ini barangkali Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika di dalam masalah dalam keadaan ini, Eli pun dia mulai diubahkan oleh Tuhan. 1 kali dipanggil, 2 kali dipanggil, pada kali yang ketiga, Samuel datang berkonsultasi kepada Imam Eli. Imam Eli langsung memastikan, dia tidak bilang, ini barangkali Allah. Mungkin Allah yang sedang berbicara, tapi dia bilang, this is supposed to be God. Ini pasti Allah yang berbicara. Oke, kalau begitu, dia katakan kepada Samuel, kamu kembali ke kamarmu, berbaring di sana. Dan jika dia datang lagi, katakan, aku hambamu, I am your servant. Aku siap mendengar. Ini aku Tuhan, aku siap mendengar. Ini aku Tuhan, aku siap diutus. Ini aku Tuhan, aku siap mendengar kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Bapak Ibu, panggilan kita adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yunus ini orang yang tidak punya karisma yang baik. Yunus ini adalah bukan pengkhotbah yang baik. Bukan pengkhotbah yang hebat. Yunus ini bahkan tidak mengasihi umat-umat Allah di Niniwe. Yunus ini bahkan pengen umat Allah di Niniwe itu mati dalam hukuman Tuhan. Tapi Allah masih pakai loh Bapak Ibu. Siapa Anda? Apakah Anda orang yang tidak disukai di lingkunganmu? Apakah Anda adalah orang yang selalu gagal dalam hidupmu? Apakah Anda adalah orang yang punya masa lalu yang buruk? Allah sedang memanggilmu. Pada saat ini katakan amin. Itukah Anda? Andakah itu orangnya? Allah sedang memanggilmu pagi ini. Apa perlu Allah memanggil Anda 2 kali? Dan Anda tetap nggak mengerti? Atau apakah Allah harus memanggilmu 3 kali? Anak saya tidur di lantai 2. Terkadang kami mesti memanggil dia berkali-kali. Untuk dia turun, ya ke lantai 1. Terkadang teleponnya dimatikan atau mati karena baterainya habis, banyak dia gunakan. Ya. Dan kami harus berteriak baik ke belakang ataupun ke depan, karena pintu kamarnya menghadap teras depan itu persis di atas kamar saya. Tapi terkadang Bapak Ibu Saudara, kami sampai kesel. Memanggil dia nggak jawab. Tapi kami panggil terus. Jadi saya masuk lagi ke kamar, kumpulin tenaga. Haleluya. Kumpul tenaga dan keluar lagi. Atau terkadang suami saya sampai naik ke lantai 2. Untuk sekedar memanggil dia. Ini menunjukkan apa? Kami masih sabar terhadap anak kami. Karena kami mengasihi dia. Kami masih sabar. Sampai kemudian suami saya Pastor Ferry harus naik menjumpai dia di lantai 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah Allah harus melakukan itu terhadap saudara seperti kami melakukan terhadap anak kami? Itu karena Allah mengasihi saudara. Dia selalu sabar. Dia selalu menunggumu. Pada kali pertama dia memanggilmu, engkau cuek, engkau diam, engkau nggak ngerti. Dia akan memanggilmu lagi pada kali yang kedua. Dan pada kali yang ketiga. Kalaupun kali yang ketiga engkau belum nggak. Engkau perlu ada di hadapan orang yang tepat. Yang sudah mengerti tentang panggilan Allah. Yang akan mengarahkan engkau pergi kemana. Imam Eli berkata kepada Samuel, kembali ke tempatmu. Kembali ke tempatmu. Kembali ke posisi
Allah memanggil engkau pertama kali, kedua kali, dan ketiga kali. Jangan berubah, karena ketika Allah memanggilmu di tempat posisimu berada pada kali yang pertama, tetapi engkau sedang jalan-jalan, engkau tidak ada bersih di situ, engkau lagi ke mall, engkau lagi santai di pantai, engkau tidak akan mendengar lagi panggilan Allah. Engkau tidak akan mendapatkan jawaban Allah. Seringkali doa-doa kita, bukan Allah tidak menjawab, Allah menjawab. Berkat-berkat Allah sudah dikirimkan ke alamat kita di tempat di mana Samuel tidur, Bapak Ibu Saudara, tapi Samuel pergi ke tempat lain. Maka Samuel tidak akan mendapatkan berkat-berkat itu. Tetapi puji Tuhan, Imam Eli menyuruh dia, kembali ke tempatmu, kembali ke posisimu. Seperti Nabi Elia, Tuhan suruh, Elia, kembali ke posisimu, Elia. Posisimu bukan di padang gurun, posisimu bukan di tempat tandus, posisimu bukan sendiri di situ, menyendiri di situ. Saudaraku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan. Ayo bangun, saudara. Mari kita bangun. Mari bangkit, Bapak Ibu Saudara. Allah selalu memberi engkau kesempatan. Bahwa kesempatan dia berikan kepada saudara. Dia membutuhkanmu, dia menginginkanmu, dia punya tujuan dalam hidupmu. Apakah Anda harus dipanggil oleh Allah sampai 7 kali? Seperti Naaman, 7 kali ngerendam di sungai. Baru boleh melihat kemuliaan Allah dengan jawaban daripada kerinduannya untuk sembuh. Apakah harus 7 kali dia ngerendam dirinya di dalam air sungai yang kotor? Tapi Allah selalu memberi engkau kesempatan. Allah selalu menunggu karena dia mengasihimu. Apa yang Allah punya untukmu itu untukmu, Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah sudah bilang, ini berkat untukmu, ini panggilan adalah panggilanmu, maka itu pasti untukmu. Maka itu jangan pernah cemburu, jangan iri, jangan merasa marah terhadap panggilan orang lain. Jangan iri ketika orang lain sukses. Jangan iri ketika Allah memakai orang lain lebih daripada memakai Anda. Karena apa yang untukmu, tetaplah untukmu. Tidak pernah akan salah alamat. Masalahnya ketika Allah mencarimu di tempat dia memanggilmu pertama. Barangkali engkau tidak ada di sana. So you miss the blessing. Makanya engkau kehilangan berkat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan cemburu, jangan merasa marah, jangan merasa tidak aman. Jika ada orang lain Tuhan panggil lebih daripadamu. Tuhan berkati lebih daripadamu. Tuhan kasih pelayanan yang lebih besar daripadamu. Tuhan kasih talenta yang lebih besar daripadamu. Tuhan kasih orang-orang yang lebih banyak daripada yang Tuhan kasih kepadamu. Jangan iri. Jangan benci, jangan marah. Jangan merasa kepahitan, jangan merasa tidak aman. Bapak Ibu Saudara, dengan promosi Tuhan terhadap orang lain. Jangan, nggak perlu balas dendam kepada orang-orang yang melewati Anda. Karena Allah punya berkat masing-masing. Dan berkat Allah nggak pernah akan salah alamat. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ayo bersemangat, tolong dibagikan. Dibagikan, lebih dibagikan lagi Bapak Ibu. Dibagikan di page A, di grup-grup Anda, di wall Anda. Supaya banyak orang tidak cemburu, tidak kepahitan dengan keberhasilan orang lain. Ayo bangun. Katakan di kiri kananmu, tuliskan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, aku udah siap, aku siap. Jadi Bapak Ibu, kemarin kita sudah lihat yang membuat kita bingung dengan panggilan Allah adalah budaya atau kebiasaan. Juga orang-orang kontak kita, orang-orang di sekeliling kita sering membingungkan panggilan Allah terhadap kita. Tapi juga Bapak Ibu, adanya yang namanya konflik dalam panggilan. Kita bingung karena mungkin panggilan kita itu ada beberapa, ya. Ada yang dipanggil sebagai gembala tapi sekaligus juga penginjil. Bagaimana dia menghadapi konflik ketika dia harus meninggalkan jemaatnya untuk pergi menginjil. Ini bisa menjadi konflik panggilan Bapak Ibu Saudara. Yang akan membuat kemudian kita menjadi tidak maksimal di dalam menjalankan panggilan Allah. Karena kita masih Tuhan mau kita ada di desa A,
Tetapi panggilan datang dari penggembalaan. Ada jemaat yang sakit, yang kritis. Bahkan ada jemaat yang meninggal dunia. Ini konflik panggilan kepada hamba-hamba Tuhan, beberapa orang yang memiliki beberapa panggilan, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi, hal yang menarik dari kisah Samuel ini, bahwa Allah suka mengulangi hal-hal. Bahwa dia terus memberi kesempatan. Dia sabar menunggu, Bapak Ibu. Untuk apa dia rindu menarik perhatian saudara? Dia mau menarik perhatian saudara. Mungkin perhatian kita lagi fokus ke yang lain. Dan dia menunggu. Kemudian dia memanggil lagi untuk menarik perhatian kita. Saudara yang dikasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Anda harus dikelilingi oleh orang-orang yang bisa membuat engkau lebih bersemangat dengan panggilanmu. Yang akan meneguhkan panggilanmu. Jangan ada di lingkaran orang-orang yang akan membuat engkau drop. Yang akan membuat engkau tidak bersemangat untuk melakukan panggilanmu. Yang akan terus mengkritisi engkau. Lama-lama engkau babak belur dan tidak mampu untuk bangkit lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Samuel ada di dalam rumah Allah bersama Imam Eli, Bapak Ibu Saudara. Imam Eli merasa tersemangatin dengan kehadiran Samuel. Sehingga Imam Eli mulai, oh iya ini suara Allah ini. Ini bukan suara manusia. Ini bukan manusia yang memanggil Samuel. Jadi Imam Eli pun tersemangatin. Jadi Imam Eli kembali pada panggilannya. Dan dia mengenali itu suara Allah. Dia katakan kepada Samuel, pergi kembali ke tempatmu. Di mana engkau berbaring. Dan nantikan. Kalau dia berbicara, Bapak Ibu, pada 3 kali tidak dituliskan bahwa Allah berdiri di sana. Tapi pada kali keempat di mana Allah mau bersuara, di mana sudah ada 2 orang dengan passion yang sama, dengan pemulihan yang sama, pemulihan pengenalan akan Allah yang sama, Bapak Ibu Saudara, Allah hadir di situ. Bukankah Matius pasal 18 ayat 20? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena namaku. 2 orang sepakat ayat 19. Matius 18 ayat 19. 2 orang sepakat. Jadi Imam Eli dan Samuel akhirnya sepakat bahwa ini suara Tuhan. Imam Eli menyuruh Samuel untuk kembali ke posisinya. Bapak Ibu Saudara, Imam Eli sudah bisa membedakan. Ini suara Allah, ini panggilan Allah untuk the little boy. Untuk anak laki-laki umur 12 tahun ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau katakan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka perhatikan di situ, pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Dia tidak tidur di tempat orang lain. Dia tidak mengambil panggilan orang lain. Dia tidak mengambil tempat orang lain. Tapi dia kembali ke tempat di mana Allah pertama kali, kedua kali, bahkan ketiga kali memanggil dia. Dia tidak kembali. Dia tidak pergi ke tempat yang lain. Karena Allah akan menemui dia di tempat di mana Allah pernah memanggil dia. Allah akan menemui Anda di tempat di mana Allah pernah memanggil Anda. Makanya Anda tidak perlu mencari panggilan Allah kemana-mana. Bertanya kepada Nabi A, Nabi B, Nabi C. Nubuatin aku dong. Apa sih maunya Tuhan padaku? Gak perlu. Tapi panggilan itu akan menemukan Anda jika Anda pergi kembali ke tempatmu. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh sesuatu yang sangat luar biasa, bukan? Ayat 10, lalu datanglah Tuhan. Berdiri di sana. Keren Bapak Ibu. Tuhan berdiri di sana. Kira-kira Anda, ketika Anda sedang kebingungan dengan panggilanmu, dan engkau bertemu dengan orang yang tepat, yang sudah dipulihkan, yang mengarahkan engkau untuk kembali kepada Allah, untuk minta dia berbicara, dan tiba-tiba Allah muncul berdiri di sana, di hadapanmu. Waduh, Anda gak pernah melihat Allah, Anda gak pernah mendengar Allah sebelumnya, tapi tiba-tiba, ketika engkau sudah menemukan orang yang tepat, yang sevisi denganmu, sepassion denganmu, setujuan denganmu, sehati denganmu, Bapak Ibu Saudara, dipulihkan bersama-sama denganmu, Bapak Ibu Saudara, Anda melihat Allah di depan, dan bahkan Allah, Anda mendengar Allah berbicara. Keren banget. I love that. I really want that moment. Aku pengen banget momen itu. Di mana Allah berdiri di sana dan berbicara. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Dan Samuel berkata, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Perhatikan
cara kamu mendengar. Ulang-ulang Alkitab berkata tentang bagaimana kita mendengar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali ke posisimu semula. Maka panggilan itu akan menemukanmu. Haleluya. Allah tidak berfirman sembunyi-sembunyi. Allah tidak bermain sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu. Allah tidak, apa sih, petak umpet ya? Ya. Allah tidak bermain petak umpet. Tolong dituliskan. Allah tidak bermain petak umpet. Cari aku ya, dan temukan aku gitu loh. Aku sembunyi, cari aku. Enggak. Allah tidak sembunyi dalam tabernakel. Dia berdiri di sana untuk berbicara. Kalau kita sudah mengerti panggilan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia berdiri di sana. Dia tidak berlari keliling tabernakel. Dia tidak sembunyi di balik pintu tabernakel. Ruang tabernakel, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, sekalipun Allah itu selalu bergerak, tapi dia tidak pernah bersembunyi. God never hiding. Allah nggak pernah sembunyi. Jadi Allah bisa Anda temukan. Ketika Anda merindukan dia dan mencari dia, Anda bisa menemukan dia. Dia akan datang di hadapan saudara dan berbicara. Karena Allah kita adalah Allah yang suka berbicara. Haleluya. Tapi masalahnya, apakah Anda suka mendengar? That's the most problem. Ini problem yang paling sering terjadi. Allah mau berbicara tetapi Anda tidak mau mendengar. Anda ngoceh mulu, Anda ngobrol terus, Anda ngomongin masalah Anda terus di hadapan Allah. Anda tidak memberi dia waktu untuk berbicara. Artinya Anda tidak mau mendengar dia berbicara. Saya sering sekali kalau berdoa, saya beri waktu, space, ruang untuk Allah berbicara. Kalau dia mau berbicara puji Tuhan, nggak berbicara juga puji Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tabernakel Musa itu kan dibangun portable ya. Portable itu mudah dibongkar pasang. Jadi tabernakel Musa itu baik ala tenda ini Bapak Ibu, sifatnya bentuknya portable, bongkar pasang. Jadi kapan Allah suruh bergerak, bergerak. Kapan Allah suruh berhenti, berhenti. Kalau Allah suruh bergerak, mereka akan bongkar tenda. Kalau Allah suruh stop, mereka akan bangun tenda, pasang tenda lagi. Bapak Ibu Saudara, ini artinya apa? Mereka tuh tidak tahu kapan Allah bergerak. Mereka tidak tahu kapan Allah suruh berhenti. Mereka tidak tahu kapan Allah bergerak. Mereka tidak tahu kapan Allah berhenti. Ini artinya apa? Allah mau kita tidak tergantung dengan keadaan. Allah mau kita tidak tergantung kepada keadaan. Tapi Allah mau kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, katakan, aku membutuhkanmu. Kemanapun engkau membawa aku Tuhan, aku mau pergi. Kemanapun engkau menuntun aku Tuhan, aku mau bergantung sepenuhnya kepadamu. Apapun, berapapun harganya Tuhan, seperti apapun kelihatannya. Karena engkau yang menyuruh aku, kata Petrus, aku pergi juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat konflik Samuel, itu Bapak Ibu Saudara karena soal pengenalan akan Allah. Samuel mengalami konflik sehingga dia perlu orang lain untuk meneguhkan panggilan Allah dalam diri dia. Karena dia belum mengenal Allah. Dia belum pernah mendengar firman Allah. Samuel belum pernah mendengar firman Allah. Tetapi Anda dan saya sangat sering mendengar firman Allah. Anda mungkin kekenyangan dengan informasi-informasi yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Firman-firman hanya sebagai informasi, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Anda kenyang dengan berbagai informasi-informasi seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana hidup sehat, bagaimana Anda sembuh dari sakit ini, makan ini, minum ini, dan sebagainya. Mungkin Anda menyimpan banyak video tentang kesehatan. Anda kenyang dengan banyak informasi. Tetapi barangkali juga Anda makan juga informasi-informasi palsu. Informasi palsu Anda makan juga Anda kenyang di situ. Tetapi Anda justru tidak dikenyangkan oleh kebenaran Allah. Saudara yang dikasih, begitu mudah kita ngirim video-video yang hoax. Kenapa? Karena kita nggak ngerti itu palsu apa benar. Kita nggak check and recheck. Kita tidak bertanya lagi, tapi kita langsung forward. Bapak Ibu Saudara,
Berapa banyak Anda yang hadir di page ini? 66, 68 orang. Saudaraku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ini konflik daripada Samuel. Dia belum mengenal Allah. Dia hanya tahu bagaimana membuka pintu saat umat datang untuk menyembah Allah. Dia hanya tahu bagaimana melakukan apa yang disuruh oleh Imam Eli kepadanya. Bapak Ibu Saudara. Inilah perbedaan terbesar antara ritual agamawi dan hubungan pribadi dengan Allah. Tuliskan. Ada perbedaan terbesar antara ritual agamawi, ya Bapak Ibu, menjalankan rutinitas agamawi dan hubungan pribadi dengan Allah. Nanti kalau mau lebaran, Anda akan dengar banyak lagu seperti ini. Kali ini kita puasa, menjalankan perintah agama, Bapak Ibu ya. Jadi, puasa bagi mereka hanya sekedar ritual agama, menjalankan perintah agama. Saya berharap Anda yang ada sekitar 60-70 orang di page ini, tidak sedang mau menjalankan ritual agama, tetapi menjalankan apa yang Tuhan katakan dalam hubungan pribadimu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, makanya kan firman Tuhan bilang, firman Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Jadi ketika pagi hari engkau datang menghadapkan diri kepada Tuhan. Mazmur pasal 3 atau pasal berapa itu ada Mazmur pagi hari. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika engkau menyanyi, mungkin engkau menyanyi tentang hal-hal sifat-sifat Allah, tetapi engkau nggak ngerti syairnya. Engkau sama dengan orang agamawi yang hanya menjalankan perintah agama. Nyanyi buat Tuhan. Bapak Ibu dengerin baik. Berapa banyak di antara kita yang menyanyi asal-asal? Kita sedang menyanyi suatu lagu tentang pengenalan akan Allah, pengagungan akan Allah. Bapak Ibu. Tetapi pikiran kita kemana-mana. Makanya firman Allah berkata, engkau, apa sih, Papi? Ya. Apa sih yang bilang, tapi hatimu jauh daripadaku. Engkau beribadah kepadaku, tapi hatimu jauh daripadaku. Haleluya. Ayo bangun semuanya. Saudara, saya bilang bangun yang di page. Bangun. Komen. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nyanyi tapi nggak ngerti syair. Kita orang agamawi yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Bukan berarti Anda bukan orang Kristen. Itu tidak berarti bahwa Anda tidak beragama. Iya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini memberikan indikasi bahwa orang ini tidak mengenal Allahnya. Tidak mengenal Allah. Tidak pernah, bukan Allah tidak berbicara Bapak Ibu Saudara. I was wondering, saya bertanya-tanya tentang orang-orang yang katanya mengenal Allah, tapi nggak pernah dengar suara Allah. Jadi gini, Allah bisa berbicara kepada, misalnya engkau pergi mau membeli sesuatu yang mahal ya. Dan tiba-tiba ada suara kecil di hati saudara. Timbul pikiran di dalam pikiran saudara. Itu terlalu mahal untukmu. Ya. Kamu mau kredit ya? Kamu sanggup nggak ngebayar kreditannya? Kamu sanggup nggak ngebayar ongkos-ongkos ini itu? Bayar pajaknya. Ayo sesuaikanlah dengan budgetmu. Gitu kan? Bapak Ibu, seringkali kita mengabaikan. Dan pada akhirnya kita kesulitan setiap akhir bulan, Bapak Ibu, untuk masuk pada awal bulan. Kita kesulitan, kita stres, minta doa. Tolong doa, saya sudah deadline ini. Saya belum punya uang cukup untuk membayar cicilan saya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberitahukan kita sesuatu di pikiran kita, di hati kita. Tapi kita mengabaikan. Dan kita kemudian ngomel, kita kemudian mengeluh. Allah tidak pernah bicara. Aku nggak pernah dengar suara Tuhan. Come on lah Bapak Ibu Saudara, marilah jujur dengan diri kita. Allah sudah berbicara kok, tapi kita mengabaikan. Jadi Allah tuh tetap berbicara. Setiap anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Allah pasti berbicara karena ada roh Allah di dalam diri dia. Sharon, benar nggak Sharon kalau iPhone itu, kalau kamu ngeteks ke orang itu warnanya abu-abu ya. Kamu ngeteks ke orang, itu warnanya biru ya. Kalau orang teks ke kamu, warnanya abu-abu. Coba cek, nggak pernah cek ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara ini bicara soal hubungan.
Hmm? Tergantung. Tergantung iPhone berapa ya? Kalau pakai iMessage, ketong kirim biru tapi orang kirim abu-abu. Abu-abu itu dah yang masih mami maksud. Kalau SMS hijau, kalau Kalau apa message? iMessage. iMessage Bapak Ibu Saudara. Kalau iMessage kata anak saya karena dipakai iPhone, saya pakai bukan iPhone. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jadi saya nggak ngerti soal iPhone, tetapi saya cuma mendengar tentang iPhone gitu Bapak Ibu Saudara. Anak saya testimoni bahwa kalau iPhone itu kita punya hubungan dengan orang, dengan kontak kita. Kalau orang itu kirim iMessage ke kita, iText ya, maka iMessage itu akan berwarna abu-abu. Tapi kalau kita ngirim ke mereka, akan berwarna biru. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kira-kira hubungan Anda dengan Tuhan gimana? Apakah biru terus? Atau abu-abu terus Bapak Ibu Saudara dalam hubungan Anda dengan Tuhan? Perhatikan, kalau itu abu-abu terus, cuman Allah ngomong, Anda dengar firman Tuhan, dari page Morning Altar, doa bersama Pastor Ferry Irene, tidak ada birunya, Anda nggak ngobrol dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan itu nggak baik. Hubungan Anda dengan Tuhan nggak baik. Tanda kalau cuman abu-abu semua, Bapak Ibu Saudara, hubunganmu dengan Tuhan, maka hubunganmu dengan Tuhan nggak baik. Bukan Allahmu nggak baik, tapi engkaunya yang nggak baik punya hubungan dengan dia. Karena engkau nggak respon ketika dia berbicara. Dia kirim teks kepada Anda, message, pesan ke Anda. Warna abu-abu, tapi Anda nggak ngebalas dengan warna biru. Tetapi jika di dalam handphone saudara, iPhone saudara, di message-nya, di iMessage-nya, ada warna abu-abu, warna biru, warna abu-abu, warna biru, maka hubungan Anda dengan Allahmu adalah hubungan yang luar biasa. Haleluya. Anda cukup mengenal Allah dengan baik. Dan itulah yang akan menyebabkan terobosan terjadi. Terobosan terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak boleh mengabaikan suara Allah. Pak Dede katakan, tuliskan di situ di komen. Kesalahan kita yang terbesar adalah mengabaikan suara Allah. Bapak Ibu, atau Allah bersuara kita nggak balas, kita nggak respon. Makanya di iMessage, di handphone, di perangkat kita, kalau Anda menggunakan iPhone, abu-abu semua, nggak ada birunya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam hubungan sesama melalui seperti yang saya contohkan iPhone, Bapak Ibu Saudara, bisakah kita memahami kalau hubungan kita dengan Allah sedang baik atau tidak baik? Anda pengguna iPhone akan memahami hubunganmu dengan orang, dengan kontakmu itu baik atau tidak baik. Ketika Anda melihat perubahan warna di iMessage saudara, di pesan internet saudara, di iPhone saudara, pesan iPhone saudara, iMessage itu pesan iPhone. Kalau ada perubahan warna abu-abu, dia mengirim teks kepada Anda membalas dengan warna biru, begitu seterusnya. Berarti hubungan Anda dengan orang itu baik. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan selalu berbicara Bapak Ibu, tapi kita yang mengabaikan. Kita nggak mau balas, kita nggak peduli. Nah saudara, kayaknya saya sudah kelamaan nih. Kalau gitu kita akan habisin sebentar. Haleluya. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Perbaiki Bapak Ibu Saudara, jangan cuma warna abu-abu toh, tapi Anda harus membalas dengan warna biru. Sehingga itu akan membuktikan bahwa hubunganmu dengan Tuhan baik. Sehingga pengenalanmu dengan Allah pun, sehingga panggilan Tuhan padamu akan Anda lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu pun Allah yang memberikan kepadamu. Puji Tuhan.